it. That's it. Man, 485 grand. Can I touch it? No, you can't. I just want to touch it. Get your hands out of there. Halo teman-teman yang budiman. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu. Jumpa lagi bersama Kopi Wi-Fi Channel. Di video kali ini Kopi Wi-Fi Channel akan membuat alur cerita film yang berjudul Out of Time. Film ini bercerita tentang seorang kepala polisi Florida harus menyelesaikan pembunuhan ganda yang kejam sebelum dia sendiri dicurigai. Oke lah teman-teman, gak usah pakai lama, kita langsung mulai aja alur cerita filmnya ya. Jangan lupa selesai nonton, kalian like, komen yang positif dan subscribe. Terima kasih dan selamat menonton. Check it on. Kepala kepolisian yang bernama Matthias Whitlock mendapat telepon dari seorang wanita yang bernama Anne Marie Harrison. Dan Anne melaporkan bahwa di rumahnya ada penyusup masuk. Matt menghabiskan birnya dan pergi menyelidiki rumah Anne. Sesampainya di sana, Anne mencoba merayu Matt dan Matt masuk ke dalam rayuan Anne. Tetapi tak lama Matt mendapat telepon lain yang mengatakan bahwa ada penyerangan. Matt segera pergi menuju tempat penyerangan. Di Banyan Key, Florida, Matt sedang sarapan di sebuah kafe. Seseorang yang bernama Chris Harrison menghampirinya. Mereka saling mengejek satu sama lain. Tak lama istri Chris, yang ternyata adalah Anne, datang dan menyapa Matt dengan sopan. Lalu Chris dan Anne pamit untuk pergi ke kursi mereka. Matt kembali pergi ke kantornya dan bertemu temannya Jay yang merupakan seorang pemeriksa medis. Mereka membicarakan penumpasan kejahatan yang dilakukan Matt semalam. Tak lama mantan istri Matt yang bernama Alex Diaz datang meminta kunci rumah untuk mengambil beberapa barangnya. Mereka terlibat cekcok karena Matt mempersulitnya. Tetapi Alex terus memaksanya, dan akhirnya Alex mendapatkannya. Lalu Alex pergi meninggalkan Matt. Akhir pekan Matt sedang memancing di rumah pinggir lautnya. Tak lama Anne datang menyapanya, dan mengatakan bahwa Chris sedang pergi dan ia ingin bersama Matt. Mereka bermesraan hingga tertidur. Saat tertidur, Anne mendapat telepon dan ia harus pergi. Anne pergi ke Mercy Hospital Oncology bersama Matt. Di sana Anne bertemu dengan seorang dokter, dan memperkenalkan Matt sebagai kakaknya. Dokter mengatakan kanker Anne dilihat dari hasil tesnya sudah menyebar ke hati dan paru-paru Anne. Mendengar itu Anne sangat sedih, dan bertanya berapa lama ia akan hidup. Dokter mengatakan kurang lebih 5-6 bulan. Matt terkejut mendengar itu. Dokter menyarankan Anne bertemu dengan terapisnya untuk membantu terapinya. Tetapi Anne malah pergi meninggalkan ruangan dokter. Matt akan menyusulnya, tetapi sebelum itu Matt bertanya pada dokter tentang pengobatan alternatif lainnya. Dokter memberikan sebuah kartu untuk dibaca dan mengatakan bahwa pengobatan alternatif itu mahal dan tidak ada jaminan sembuh. Dan Matt pergi. Matt berbicara dengan Anne yang masih sedih. Matt mengatakan bahwa ada sebuah klinik di Swiss dengan tingkat keberhasilan 17%. Tetapi Anne pesimis itu bisa berhasil. Lalu Anne ingin memutuskan hubungannya dengan Matt. Matt membelikan bunga untuk Anne dan Anne menyukainya. Anne menunjukkan Matt sebuah polis asuransi $1 juta milik suaminya yang dibuat saat ulang tahun Anne yang ke-32. Anne belum selesai bercerita, tiba-tiba Chris tiba dan Matt menyelinap keluar. Hey. Chris menanyakan tentang kunjungan Anne ke dokter pada akhir pekan. Seseorang melihatnya pergi dengan seorang lelaki, tetapi Anne membantahnya. Mereka berdebat dengan keras. Matt yang di tempat persembunyiannya melihat itu, ia tidak tahan. Lalu ia pergi ke pintu depan dan mengetuknya. Matt berkelit dengan mengatakan dia sedang memeriksa pencuri. Setelah yakin Anne akan baik-baik saja, Matt pergi. Terlihat Alex dan Matt sedang beradu mulut. Dan tak lama Anne menelepon Matt dan mengatakan bahwa dia telah menemukan cara untuk pergi ke Swiss. Alex melihat Matt menerima telepon dengan mesra, ia pamit pergi. Anne membawa Matt untuk bertemu dengan seorang pria yang akan memberinya $750 sebagai imbalan atas nama penerima manfaat asuransi. Saat Matt berada di rumah Anne
Anne menumpahkan kekesalannya pada Matt karena ada aturan baru dalam 2 hari lagi bahwa seseorang tidak dapat mengubah penerima setelah 1 tahun. Matt berusaha menenangkan Anne, tetapi justru Anne menyuruh Matt pulang. Matt dan Jay minum bir di sebuah bar. Tak lama Jay pergi meninggalkan Matt sendiri di bar itu. Saat Matt akan pulang juga, tiba-tiba Chris datang menghampirinya. Chris mengajak Matt untuk minum bersamanya dan mengisyaratkan dia tahu Anne pada malam Matt datang ke rumah, Anne sedang bersama pria lain. Matt hampir mengakui itu dia saat ketegangan meningkat di antara keduanya. Tetapi Matt memilih untuk pergi menghindar dari Chris. Anne datang ke rumah Matt keesokan harinya dengan permintaan maaf. Lalu Anne memberikan Matt sebuah amplop, di mana di dalam ada kertas yang menjadikan Matt penerima manfaat polis asuransi milik Anne. Matt menolaknya tetapi Anne memaksanya. Karena Anne akan meninggalkan kota, menjauh dari Chris. Anne membutuhkan kedamaian, dan Anne pamit pergi. Saat kembali ke kantor seseorang memberikan sebuah amplop. Setelah dibuka amplop itu berisi surat cerai Matt dan Alex. Matt menjadi kesal. Matt membawa uang barang bukti kasus obat bius yang baru ia tangani. Dan uang itu akan dia gunakan untuk berobat ke Swiss. Lalu Matt dan Anne akan pergi malam ini. Matt menunggu Anne di rumahnya. Matt kembali ke rumahnya, ternyata di rumahnya, ada Jay di sana. Tetapi Matt berhasil membuat Jay pergi dari rumahnya. Matt mencoba menelepon Anne, tetapi Anne tidak merespon telepon itu. Matt menjadi kesal. Lalu Matt pergi ke rumah Anne. Hari sudah sangat larut. Matt mencoba turun untuk menghampiri rumah Anne. Tiba-tiba lampu sensor gerak menyala dan tetangga Anne melihat Matt sedang mengendap-endap di rumah Anne. Dan dengan terpaksa Matt pergi. Keesokan paginya terdengar rumah Anne dan Chris meledak terbakar semalam. Matt langsung pergi ke sana. Setelah api padam mereka masuk dan mereka menemukan 2 mayat yang terbakar berada di tumpukan bara api. Tak lama Alex muncul, ternyata dia yang akan menyelidiki kasus pembunuhan ini. Kepala pemadam kebakaran menunjukkan sesuatu, dan menyatakan ini jelas dibakar. Alex menumpang mobil Matt untuk pergi ke kantor Matt. Sesampainya di depan kantor dan sebelum turun dari mobil, Alex meminta maaf atas surat cerai yang ia berikan dan itu pantas karena sudah 8 bulan hubungan mereka menggantung. Matt tidak ingin membahasnya, lalu mereka turun menuju kantor Matt. Alex dan Matt pergi ke tempat kerja Anne. Bosnya, yang merupakan seorang dokter gigi, mengatakan dia menderita kanker. Seorang rekan kerja Anne mengatakan dia berselingkuh, karena Anne menerima bunga. Matt memalsukan panggilan ke toko bunga dan melaporkan bahwa suami Anne yang mengirimkan bunga itu. Lalu Alex dan Matt pergi dari kantor Anne. Selanjutnya Alex berencana untuk pergi ke ahli onkologi Anne. Matt memohon untuk tidak usah pergi ke sana, tetapi mereka malah terlibat perdebatan. Lalu Matt memamerkan perangkat GPS-nya yang memungkinkan dia melacak semua orang dengan GPS. Dengan berat hati Matt mengantar Alex ke rumah sakit Anne. Matt takut bertemu Dr. Anne, ia pamit pergi ke kamar kecil tetapi berhenti ketika dia mendengar nama dokter yang disebut. Matt dan Alex menemui Dr. Anne yang ternyata seorang wanita. Dokter itu mengatakan bahwa Anne sehat. Matt yang mendengar itu menjadi terkejut. Matt bergegas lari ke ruangan rumah sakit tempat dia bersama Anne bertemu dokter. Saat ia masuk di dalam ada Dr. Friedland yang lain, dan dokter ini tidak memiliki pasien bernama Anne. Matt mengambil pena emas milik dokter dan memasukkannya ke dalam amplop. Di dalam mobil Alex menelpon dan meminta catatan telepon pada anak buahnya. Terlihat Matt gugup mendengarnya. Kembali di kantor polisi, tetangga memberikan info kepada seniman sketsa bentuk wajah orang yang dilihatnya. Pada saat melihat Matt, wanita itu mengatakan Matt adalah pria itu. Mereka tidak ada yang percaya mendengar itu. Matt mengirim staf junior ke Miami untuk menyelidiki sidik jari di pena emas milik Dr. Friedland. Dia agen yang menangani kasus obat bius menelepon dan mengatakan bahwa mereka akan datang sore ini untuk mengambil barang bukti uang yang masih disimpan di kantor Matt. Matt menjadi sangat tegang mendengar kabar itu. Seorang polisi telah menemukan petunjuk tentang polis asuransi, dan Matt menawarkan diri bahwa dia yang akan melacaknya. Di mesin fax, Matt mengambil laporan catatan telepon milik Anne. Di catatan itu banyak namanya yang sering menghubungi Anne. Matt memindai daftar catatan telepon itu dan mencoba mengedit file. Lalu Matt mengirim ulang ke mesin fax dari isinya. Tetapi Matt harus ke tempat mesin fax dan menghapus pengiriman ulang daftar telepon yang masuk dari perusahaan telepon tanpa ada yang memperhatikan. Dan daftar telepon yang diedit oleh Matt berhasil terkirim di mesin fax itu. Jay tiba dengan laporan otopsi. Dan mengatakan bahwa kedua mayat itu sudah mati saat rumah itu terbakar.
Mendengar itu Matt bertambah panik. Kemudian polisi lain muncul dengan catatan ponsel, ada satu nomor biasa, dan ternyata itu adalah nomor milik Matt. Dia dengan cepat menggunakan ponselnya untuk mematikan pesan suaranya. Jay ada di sana, dan mengenali nomor itu, dan Jay melihat gerak-gerik Matt yang seperti kelabakan. Lalu Jay maju dan memberitahu Alex bahwa itu nomor ponsel miliknya. Sebenarnya Alex ragu, dan Alex menyuruh Jay membuat pernyataan. Di luar, Matt menjelaskan kepada Jay bahwa ia tidur dengan N dan mengatakan bahwa dia telah ditipu. Dia memberi N uang barang bukti obat bius. Jay yang mendengar itu menjadi terkejut, dan menyuruh Matt mengatakan yang sejujurnya pada Alex. Matt menceritakan semuanya pada Jay, dan mereka berusaha mencari jalan keluar. Tak lama Matt menerima panggilan telepon dari Miami, dan anak buahnya mengatakan bahwa sidik jari pada pena itu berasal dari Paul Cabot yang merupakan seorang mantan napi. Dan Matt meminta alamat terakhir yang diketahui penyelidik. Matt pergi dengan Jay ke alamat itu. Di tempat itu sepi, tidak ada siapapun. Mereka menggeledah rumah itu dan menemukan billing kartu kredit di tempat sampah dan sebuah kartu tanda pekerja. Mereka akan kembali ke kantor. Jay menawarkan untuk mengantarnya ke bandara untuk pergi ke Costa Rica untuk melarikan diri. Matt mengatakan bahwa dia tidak akan lari dari tanggung jawabnya. Matt tiba di kantor dan mendengar perusahaan asuransi menelpon dan suaranya di speakerphone. Perusahaan asuransi itu memberitahu polisi bahwa Ann Harrison adalah penerima manfaat. Tetapi perusahaan asuransi meralatnya sepertinya ada formulir perubahan penerima polis, dan kemungkinan masih ada di ruang surat. Alex meminta perusahaan asuransi itu untuk menemukannya dan menelepon kembali dalam waktu setengah jam. Matt menelepon perusahaan kartu kredit sesuai billing yang ia temukan. Dan dari perusahaan kartu kredit bahwa kartu itu terakhir digunakan adalah sebuah hotel di Miami. Saat Matt masih menelpon, ia juga mendengar di luar menyebut-nyebut tentang Paul Cabot. Dan melihat Alex memerintahkan untuk menyelidiki tentang Paul Cabot. Dan Matt menemukan alamat hotel yang dipesan dengan kartu kredit Paul Cabot itu. Matt segera pergi. Sebelum pergi, dua agen DEA tiba untuk mendapatkan uang bukti obat bius. Matt mengulur waktu dengan memberitahu mereka bahwa dia mengirimnya ke kantor mereka. Agen itu menelpon bosnya, dan bosnya berbicara dengan Matt. Bosnya menjadi marah dan Matt beraksi, dia juga marah. Lalu pergi meninggalkan dua agen itu di depan kantornya. Matt pergi ke Hotel Costa Rica di Atlantik. Sebelum itu ia menelpon ke hotel menyamar menjadi Paul Cabot, dan pihak hotel memberitahu kamar yang ia tempati. Sementara di kantor Matt, Alex sudah mendapatkan info di mana Paul Cabot berada. Dan di hotel, Paul Cabot sedang menelepon Chris untuk merencanakan pelarian mereka. Sementara itu Matt sudah berada di hotel. Matt pergi ke meja resepsionis dan berpura-pura menjadi Paul Cabot dan ia berbohong bahwa kunci kamarnya tertinggal di kamar, lalu akhirnya ia mendapat kunci kamar yang baru. Matt naik ke kamar 715 dan masuk ke dalam. Matt masuk dengan pistol di tangannya, lalu Matt dilompati oleh Paul dan kedua pria itu bertarung. Mereka akhirnya tergantung di pagar balkon yang lepas. Pagar balkon itu runtuh dan kedua pria itu menggantung di atasnya. Dan akhirnya Paul jatuh dan mati. Matt berusaha naik ke atas dan berhasil. Lalu ia menemukan tas kerja dan ternyata uang barang bukti itu ada di sana. Matt pergi dengan was-was dan membawa tas kerja yang berisi uang itu. Saat Matt akan keluar pintu, ia melihat Alex sudah tiba di depan hotel. Matt segera pergi mencari jalan keluar lain. Matt berlari ke tangga, pengejaran berlangsung, tetapi Alex tidak melihat pelari itu dengan baik. Kemudian Matt muncul secara tiba-tiba dan mengatakan dia baru saja tiba di sini juga. Alex sebenarnya ragu, tetapi Matt berhasil meyakinkan. Lalu mereka berpencar mencari dan akan bertemu di lobi. Matt berhasil keluar dari pintu belakang dan meletakkan tas berisi uang itu ke mobilnya. Lalu Matt menelepon Jay untuk mengatakan dia mendapatkan uangnya. Tiba-tiba Alex datang mengetuk jendela mobilnya dan mengatakan mereka perlu bicara. Alex mengajak Matt untuk berbicara sesuatu. Mereka pergi ke bar dan membicarakan hubungan mereka. Lalu Alex bertanya pada Matt apakah ingin mengatakan sesuatu. Matt mengatakan tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Tempat yang mereka datangi ini adalah tempat mereka pertama kali bertemu. Alex menemukan serpihan kaca di rambut Matt dan sedikit mencurigai Matt. Mereka kembali ke Banyan Key dan di dalam mobil mereka hanya saling diam.
Kembali ke kantor Matt, anak buah Matt langsung menghampiri Matt dan memberikan catatan kemarahan dari agen kasus obat bius. Alex melihat dengan heran ke arah Matt seolah-olah Alex mengetahui sesuatu. Alex sekali lagi melihat catatan ponsel milik Anne. Dan Alex memberitahu Matt bahwa petugas hotel akan berada di situ dalam 30 menit. Matt sedikit terkejut tetapi mengiyakan. Tak lama telepon di tempat kerja Matt berbunyi dan Matt mengangkatnya. Ternyata itu Anne yang menelepon. Anne menangis di telepon dan mengatakan dia menyesal tetapi Chris membuatnya melakukan itu semua. Alex melihat Matt sedang berbicara di telepon. Dan Alex penasaran siapa yang sedang ditelepon oleh Matt. Sambil sedikit memperbaiki sketsa wajah Matt dan itu memang terlihat sama dengan Matt. Matt melihat ke arah luar dari jendela di kantornya. Petugas hotel sudah datang, dan Matt sudah mendapatkan tempat Anne berada. Matt mengendap-endap akan pergi ke tempat Anne. Sementara Alex membawa masuk petugas hotel untuk menginterogasinya. Alex bertanya kemana perginya Matt, tetapi belum sempat mencarinya, Alex menerima telepon dari petugas asuransi. Dan mengatakan bahwa penerima asuransi dialihkan ke Matthias Whitlock. Mendengar itu Alex kaget, dan segera menutup telepon untuk mencari Matt. Sementara Matt sedang perjalanan menuju ke tempat Anne. Saat Alex mengedor pintu kamar mandi memanggil Matt, tiba-tiba 3 agen DEA muncul mencari Matt. Alex kaget mendengar bahwa uang yang dibawa oleh Matt adalah $485.000. Lang Jun hidup bahagia bersama Chow Yue. Dan Wu Neng sebagai peretas berhasil membongkar kebobrokan perusahaan Sanyulian dan menyelamatkan semua orang-orang. Matt tiba di sebuah gubuk gelap. Dia turun dengan membawa koper dan masuk dengan hati-hati. Dan Matt mengintip, melihat Anne sudah dipukuli. Matt berusaha masuk dan Chris muncul dengan senjata. Chris mulai menembak dan terjadi baku tembak. Chris kehabisan amunisi, dan mencoba melarikan diri tetapi Chris ditembak oleh Anne. Lalu Anne mengarahkan pistol ke Matt, dan mengakui bahwa dia berada di balik semua itu. Anne menembak Matt di paha tetapi sebelum Anne membunuh Matt, Matt berteriak. Dan terdengar suara tembakan, ternyata Anne yang tertembak dan Alex yang menembak Anne dari belakang. Alex segera menyuruh anak buahnya mengirim ambulans ke tempat itu. Dan Alex memeriksa koper dan hanya melihat unit pelacak GPS. Polisi lainnya tiba dan Alex memberikan penjelasan yang masuk akal. Dan meninggalkan Matt untuk memeriksa yang lainnya. Matt sangat berterima kasih pada Alex. 3 agen DEA tiba menuntut uang barang bukti. Tak lama Jay datang dengan tas, mengatakan ada kesalahan dengan alamat dan menyerahkan uang itu kepada agen DEA. Saat Matt dimasukkan ke dalam ambulans, Alex menghampirinya dan bertanya apakah dia mencintai Anne. Matt mengatakan tidak, tetapi dia hanya bodoh dan mengakui kalau ia masih mencintai Alex. Mendengar itu Alex hanya terpana dan pergi meninggalkan Matt. Kemudian, beberapa hari setelah Matt keluar dari rumah sakit, ia memancing dari rumahnya. Alex tiba dengan santai dan ramah berbicara tentang memindahkan barang-barangnya. Jay datang dengan sebuah surat. Ternyata itu surat dari perusahaan asuransi memberitahu dia bahwa dia akan mendapatkan $1 juta dari polis asuransi dari Anne. Alex mengatakan dia tidak bisa menerimanya sebagai konflik kepentingan. Dan ternyata Alex datang.